Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ira Raja Ganasana, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam semester 4 UIN Sultan Maulana Nasruddin Banten. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan terapi. Banyak orang sering mempertanyakan makna kehidupan dan segala keputusan yang telah diambilnya selama ini. Sampai akhirnya mereka menyesali tujuan hidup tanpa menikmatinya sama sekali. Jika Anda merasa seperti ini, mungkin logoterapi cocok sebagai penyembuhannya. Untuk itu, kita perlu mengenal terlebih dahulu, apa sih logoterapi? Yuk simak penjelasannya. Logoterapi adalah suatu proses terapi pengobatan atau penyembuhan untuk menemukan makna hidup dan pengembangan spiritual seseorang. Jika makna hidup berhasil ditemukan, maka akan menyebabkan kehidupan ini dirasakan demikian berarti dan berharga. Logoterapi merupakan metode terapi yang diyakini bisa membantu banyak orang lebih sadar dengan hidup yang dijalani. Terapi ini pun mengajak orang-orang untuk mulai memasukkan nilai ke dalam hidup agar hidup lebih berkualitas. Mengenal asal-usul logoterapi. Logoterapi dikenalkan pertama kali pada tahun 1940-an oleh Viktor Frankl, seorang ahli neurologi dari Austria. Pada tahun 1942, Frank dikirim ke kamp tentara Nazi bersama keluarganya. Dia merupakan satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Pada tahun 1945, dia kembali ke Wina dan menerbitkan sebuah buku berjudul Man's Search of Meaning. Dalam buku tersebut, Frank mengenalkan logoterapi yang mengajarkan orang-orang untuk menemukan makna dalam hidup mereka. Konsep utama dalam logoterapi. Pertama, makna hidup. Hidup itu memiliki makna atau arti dalam setiap situasi, bahkan dalam penderitaan dan kepedihan sekalipun. Makna adalah sesuatu yang dirasakan penting, benar, berharga, dan didambakan serta memberikan nilai khusus bagi seseorang dan layak dijadikan tujuan hidup. Kedua, kebebasan berkehendak. Setiap manusia memiliki kebebasan yang hampir tidak terbatas untuk menentukan sendiri makna hidupnya. Dari sini kita dapat memilih makna atas setiap peristiwa yang terjadi dalam diri kita. Apakah itu makna positif atau makna yang negatif? Makna positif inilah yang dimaksud dengan hidup bermakna. Ketiga, manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa tragis yang terjadi. Pendekatan logoterapi beranggapan bahwa penggerak utama yang menggerakkan hidup manusia adalah keinginan untuk menemukan makna hidup. Logoterapi yang digagas oleh Frankl memiliki 3 landasan berpikir dan bisa dikatakan sebagai fondasi dari teori ini. 3 landasan itu pertama adalah kebebasan berkeinginan, freedom of will. Kebebasan ini bukan saja membuat manusia memiliki sikap terhadap dunia atau lingkungannya, melainkan juga terhadap dirinya sendiri. Kemampuan manusia mengambil jarak terhadap dirinya sendiri akan berpengaruh pada caranya menyikapi sebuah fakta atau peristiwa yang tengah dihadapinya, yang berpotensi mengubah dirinya. Yang kedua adalah keinginan akan makna, will to meaning. Keinginan akan makna merupakan kebutuhan yang selalu dicari oleh manusia untuk menemukan makna hidup demi eksistensinya, demi keberadaan dirinya. Keinginan akan makna merupakan tujuan hidup manusia sesungguhnya. Karena ketika orang menemukan makna, ia akan mengalami kepenuhan dalam hidupnya, atau dengan kata lain merasa puas akan hidupnya. Frankl menandaskan bahwa prinsip kesenangan dan kekuasaan berasal dari keinginan manusia akan makna. Kesenangan adalah ganjaran dari pemenuhan makna, dan kekuasaan adalah syarat untuk pemenuhan makna. 3 adalah makna hidup, meaning of life. Makna hidup yang dimaksud oleh Frankl ialah makna hidup yang bersifat personal sekaligus situasional. Artinya ialah bahwa makna hidup dalam hidup seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan orang itu dan keadaannya.
penemuan makna hidup, terdapat proses yang harus dilewati. Pertama adalah pengalaman tragis. Dari pengalaman tragis ini dapat menyebabkan penghayatan tak bermakna. Kita merasa hidup kita tak bermakna, merasa hampa, merasa tidak memiliki tujuan hidup, dan gejala-gejala lainnya. Nah, lewat penghayatan tak bermakna ini, kita akan menemukan makna dan tujuan hidup kita. Lewat keterikatan diri dengan sosial, misalnya kegiatan terarah, kegiatan yang bernilai, dan akhirnya makna hidup kita akan terpenuhi. Ketika makna hidup kita terpenuhi, kita juga akan mengubah sikap kita dan akhirnya akan menjadikan hidup kita menjadi bermakna. Dari hidup bermakna ini akan menghasilkan kebahagiaan. Di ajaran logoterapi adalah dalam setiap keadaan apapun selalu memiliki makna. Kehendak akan hidup bermakna merupakan motivasi utama hidup. Dalam batasan-batasan tertentu, manusia memiliki kebebasan untuk memilih, menentukan, dan memenuhi tujuan hidup. Keempat, hidup bermakna diperoleh dengan merealisasikan 3 nilai, yaitu nilai kreatif, nilai eksperiential, dan nilai attitudinal. Nah, itu dia penjelasan terkait dengan pendekatan logoterapi. Sebagai penutup, ada ungkapan dari Viktor Frankl bahwa hidup bukan terutama pencarian kesenangan seperti yang diyakini Freud, atau pencarian kekuasaan seperti yang diajarkan Alfred Adler, tetapi pencarian makna. Tugas terbesar bagi setiap orang adalah menemukan